Halo semua, selamat pagi. Kembali lagi dengan Pak Mor. Pada hari ini kita akan belajar mengenai hubungan limit fungsi dengan turunan fungsi. Nah, untuk pertama-tama Bapak akan menjelaskan bahwa untuk memahami materi ini tentang turunan fungsi ini, kita terlebih dahulu harus menguasai konsep dari limit fungsi. Sini ya. Konsep limit fungsi ini erat sekali kaitannya dengan konsep turunan. Dari konsep turunan ini, kita akan mampu menghasilkan persamaan-persamaan baru yang spektakuler tentang limit fungsi. Karena Bapak sebut persamaan yang kenapa Bapak sebut dengan persamaan yang spektakuler? Karena persamaan tersebut merupakan persamaan yang memiliki trik cepat untuk menjawab soal-soal yang berhubungan dengan limit fungsi. Mari kita sama-sama ya. Langsung ke dalam konsep dasarnya. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, laju perubahan sesaat nilai fungsi merupakan limit dari laju perubahan rata-rata apabila nilai H sangat kecil mendekati 0, yang dapat dituliskan sebagai berikut. Limit H mendekati 0 dari fungsi A ditambah H dikurang fungsi A per H. Kita mau tahu ya, H itu mendekati 0, yaitu kelajuan limit tersebut. Nah, konsep limit tersebut merupakan definisi turunan fungsi fx di sekitar A sama dengan A, X sama dengan A. Konsep ini merupakan dasar untuk menentukan turunan suatu fungsi. Secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. F aksen X atau ini merupakan simbol dari turunan fungsi. Turunan. Nah, F aksen atau ini adalah disebut dengan turunan. Sama dengan limit H mendekati 0 dari fungsi X ditambah H dikurang fungsi X per H itu sendiri. Kita mengganti nilai A menjadi nilai X. Oke, supaya tidak bingung terlalu jauh, kita masuk ke dalam contoh soalnya saja. Contoh soal pertama. Tentukan turunan pertama dari fungsi X sama dengan 8. Nah, kita akan selesaikan. Kita ketahui fungsi X itu sama dengan 8. Nah, turunan itu F aksen sama dengan limit H mendekati 0 dari fungsi X ditambah H dikurang Fx per H. Nah, kita masukkan X tambah 8 di sini. 8 dikurang 8 per H. 8 dikurang 8 adalah 0. 0 per H sama dengan hasilnya 0. Gimana untuk contoh soal pertama? Masih bingung? Pasti bingung ya. Kita akan lanjut ke contoh kedua dulu. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan secara pribadi kepada Bapak. Oke, contoh yang kedua. Tentukan turunan pertama dari fungsi X sama dengan 2X dikurang 6. Nah, di sini kita akan selesaikan terlebih dahulu ya. Ada dua hal yang paling penting. Kita harus mengetahui fungsi X tersebut dan fungsi X ditambah H. Nah, fungsi X-nya tadi udah ada di soal, 2X dikurang 6. Nah, untuk fungsi X ditambah H bagaimana Pak? Kita mengubah X-nya ini menjadi X ditambah H. Berarti 2 dalam kurung X ditambah H dikurang 6. Ini seperti konsep komposisi fungsi di kelas 10 ya. Jika kalian masih ingat, maka kalian akan mudah untuk memahami ini. Begitu. Nah, berarti fungsi X ditambah H kita kali ayun atau kita distribusikan. 2 dikali X, 2X, 2 dikali H, 2H dikurang 6. Nah, itulah untuk fungsi X ditambah H. Kita akan masuk ke dalam turunannya atau F aksen sama dengan rumusnya tadi udah sama, sudah ada di awal. Fungsi X ditambah H dikurang fungsi X per H. Oke, kita akan masukkan fungsi X dikurang H itu tadi sudah ketemu di atas ini. 2X ditambah 2H dikurang 6. Kita masukkan saja 2X ditambah 2H dikurang 6 dikurang fungsi dari X. Fungsi dari X tadi yang pertama 2X dikurang 6. 2X dikurang 6. Kita akan operasikan 2X dengan 2X saling habis. Minus 6 dikurang minus 6 juga saling habis. Sisa berapa? 2H. 2H per H hanya bisa saling membagi, sisa 2. Berarti fungsi dari turunan dari fungsi X tersebut sama dengan 2. Begini. Masih bingung?
bisa ditanyakan pribadi dengan Bapak ya. Tapi kalian pahami terlebih dahulu, lihat langkah-langkahnya secara perlahan, bisa di post videonya jika bingung. Kita akan lanjut ke dalam contoh yang ketiga. Bapak buat begini contohnya. Tentukan turunan pertama dari fungsi X sama dengan X pangkat 2 atau X kuadrat. Kita akan selesaikan. Pertama, ini konsep utamanya. Kita harus mengetahui fungsi X sama fungsi X ditambah H. Fungsi X tersebut udah ada di soal, yaitu 2X kuadrat. Maka kita harus menentukan fungsi X tambah H. Fungsi X tambah H ini diambil, kita hanya mengganti nilai X ini menjadi X tambah H. Berarti X ditambah H kuadrat. X yang ini, setiap yang ada X, kita harus ganti menjadi X ditambah H. Bapak ulangi sekali lagi. Setiap kita menemukan nilai X di dalam fungsi X ini, kita akan mengganti menjadi X ditambah H. Begitu ya. Nanti kalau ada soal 2X, kita akan mengganti 2 dalam kurung X tambah H. Jika kita menemukan 5X, maka kita ganti X-nya X tambah H. Berarti kalau 5X sama dengan 5 dalam kurung X tambah H. Kalau kuadrat bagaimana, Pak? Berarti kalau X pangkat 3 sama dengan X tambah H kuadrat, pangkat 3. Begitu. Jika di sini 2X pangkat 3, maka kita ubah menjadi 2 dalam kurung X tambah H pangkat 3. Hanya mengganti saja. Begitu ya, kita lanjut. Kita masuk ke dalam rumus dari turunan fungsi tersebut, yaitu turunan fungsi X sama dengan limit H mendekati 0 dari fungsi X tambah H dikurang fungsi X per H. Nah, kita masukkan tadi fungsi X tambah H sudah ada di sini. Kita masukkan X kuadrat ditambah 2XH ditambah H kuadrat dikurang fungsi X. Fungsi X tadi di soal ada X pangkat 2 per H. Nah, kita operasikan. X kuadrat sama X kuadrat bisa saling mengurangkan, saling habis. Sisa 2XH ditambah H kuadrat per H. Nah, ini bisa kita keluarkan, kita faktorkan. Hanya kita keluarkan, berarti H dalam kurung 2X tambah H. Sebenarnya ini sama saja hasilnya, karena kalau kita distribusikan atau kali ayun, hasilnya H dikali 2X, 2XH. H dikali H, H kuadrat. Sama saja ya. Nah, H sama H bisa saling membagi. Sisa 2X tambah H. Nah, karena H-nya itu mendekati 0, maka H-nya kita ganti menjadi 0. Hasilnya ketemu 2X tambah 0. 2X tambah 0 hasilnya 2X. Begitu ya. Kita lanjut ke dalam latihan soal. Nah, silakan dikerjakan latihan soal mengikuti langkah-langkah yang Bapak jelaskan tadi. Jika ada pertanyaan, silakan tanya kepada Bapak, bisa melalui via komentar video ataupun lewat di DM dari Instagram kita sb_matematika atau senang bermatematika. Sekian penjelasan hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.